Tema bulanan pada ibadah Yud tempatnya adalah apa? Struggle. Struggle itu perjuangan, ya. Perjuangan. Waktu bangsa Indonesia lagi dijajah sama Belanda dan Jepang, berjuang supaya Indonesia juga memperoleh kemerdekaan. Dan perjuangan itu bukanlah hal yang mudah. Yang namanya perjuangan itu berdarah-darah, jungkir balik sampai mengorbankan nyawa. Tetapi kalau hidup kita hari ini nggak perlu sampai mengorbankan nyawa, sampai berdarah-darah, enggak. Tetapi minimal kalau kita butuh effort, kita butuh yang namanya kerja keras sampai kita merasa lelah, baik secara fisik ataupun hati, memang itu harus kita jalani. Supaya apa? Perjuangan yang kita sedang usahakan hari-hari ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Rata-rata di sini kan masih muda. Pasti punya cita-cita untuk 10 tahun ke depan seperti apa, 15 tahun, 20 tahun seperti apa. Mungkin kalian belum tahu jodoh saya siapa, belum tahu ya, kecuali Jojo sudah tahu. Yang lain mungkin belum tahu. Tapi masing-masing dari kita semua ya, seolah-olah masa depan itu masih bayang-bayang, belum terlihat jelas dan kita tidak tahu jadinya akan seperti apa endingnya. Namun satu hal saya ingatkan lagi bahwa saya pernah berkata tempat ini, masa depan kita itu sebetulnya bukannya tidak kelihatan, masa depan kita terlihat hari ini. Masa depan kita sudah terlihat hari ini, betul? Kalau kita hanya melakukan itu aja gitu ya, kalau kita hanya melakukan kegiatan yang reguler, kegiatan yang kayaknya membosankan, rutinitas, hasilnya pasti akan seperti itu. Kita melakukan berbulan-bulan, bertahun-tahun seperti itu dan hasilnya juga nggak maksimal. Terus sampai 5-10 tahun, ya kita akan jadi seperti kita hari ini. Kaya enggak, tua iya. Gitu. Ya, jadi yang namanya perjuangan harus kita melakukan sesuatu yang berbeda. Bilang amin dulu. Boleh minta tolong ini bawa aja, ini anginnya kencang banget. Ya, takutnya selesai khotbah saya masuk angin. Kamu kuat tabel? Wah. Ya, bawa aja Des ya. Awas, iPad saya jatuh. Terima kasih. Wah. Kasih tepuk tangan dulu dong. Stop. Ini sambungan minggu lalu. Jangan kepanjangan nanti mereka sombong. Kamu ikut ibadah nggak minggu lalu? Pantas aja deh Bang, nggak tahu. Kamu juga Abel nggak ikut? Oh ikut. Kasih tahu Des ya. Puji Tuhan. Sampai di mana tadi jadi lupa. Jadi perjuangan yang kita perjuangkan sekarang itu untuk kebaikan kita. Jangan melakukan hal yang sama itu terus tanpa melakukan sesuatu perubahan yang berarti. Hasilnya ya akan gitu-gitu aja ya. Melakukan hal yang sama hasilnya akan sama. Kecuali melakukan hal yang berbeda pasti hasilnya apa? Berbeda. Betul nggak? Sekarang kalian kegiatannya apa sih? Misalkan nih berangkat pagi-pagi ke tempat kerja. Nanti udah sore pulang. Ya paling udah mikir, paling nanti cari makan malam sebentar, habis itu pulang ke tempat kos, istirahat. Besok persiapan, bangun pagi lagi. Kalau ada tugas kerjakan di rumah sebentar. Mungkin hari-hari tertentu ada komsel atau ada apapun, kita sudah ketebak tuh mau kemana. Betul nggak? Kegiatannya itu terus rutin. Rutin terus seperti itu. Hasilnya juga pasti akan sama. Kecuali kalian bekerja pulang jam 5, 6 sore, cari kerjaan tambahan. Ngapain kayak gitu, kerja keras gitu, pasti hasilnya beda. Betul nggak? Melakukan sesuatu yang sama pasti hasilnya akan sama. Tetapi kalau melakukan hal yang berbeda dari rutinitas kita sekarang, pasti hasilnya juga akan berbeda. Itu sudah hukum alam, itu sudah wajar gitu ya. Nah kita mau belajar pada sore hari ini, bagaimana perjuangan itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Nah subtema dari struggle adalah minggu pertama saya akan berbicara tentang yang namanya milestone. Ya, milestone itu batu pijakan bukan batu penjuru. Kalau batu penjuru itu buat ukuran, tapi kalau yang namanya milestone itu bisa diartikan batu pijakan atau keberhasilan mana yang sudah kita capai. Ya, keberhasilan mana yang sudah kita capai. Batu pijakan artinya juga bisa diartikan begini. Kalau saya mau menyeberang itu di sini ada sungai, saya menyeberang ke sana bukan pakai perahu, ya, tapi digendong, enggak. Tapi kalau ada batu di sini, di sana, pernah lihat benteng Takeshi enggak? Nah kurang lebih seperti itu, loncat dari sini, ada batu di sana, terus sampai ke ujung, itu namanya milestone, batu pijakan.
Ya, batu pijakan ini penting supaya apa? Supaya bisa menghantarkan kita sampai di tujuan dan kita tidak mendapat celaka. Minimal kalau ada batu pijakan, kita tidak kecebur sungai. Syukur-syukur kalau kita bisa berenang. Kalau kita nggak bisa berenang, kelelep kita mati. Betul? Yang namanya milestone perlu untuk kita miliki, perlu untuk kita lihat. Ya, kita bisa melihatnya secara cermat. Asalkan setiap peristiwa dalam kehidupan kita, kita menganggapnya sebagai batu loncatan. Percayalah, itu akan menghantarkan kita sampai pada tujuan. Jadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah gagal. Yang membuat gagal adalah ketika kita melewatkan yang namanya milestone itu. Seharusnya ada kesempatan tapi kita tidak memanfaatkan. Nah, sore hari ini saya akan membawa kita ya belajar satu tokoh yang sudah sangat terkenal. Yang namanya Dedek Yusuf. Adik Yusuf maksudnya ya. Jadi Yusuf ini kita bisa melihat ada beberapa milestone yang bisa kita teladani juga. Dan ini adalah satu milestone yang bagus. Dan saya mau jelaskan bahwa dalam perjalanan hidup kita sering menghadapi berbagai kesulitan, cobaan dan tantangan. Iya atau iya? Kesulitan apa? Ya, terus cobaan dan tantangan. Kesulitan, cobaan, tantangan. Kayaknya lebih banyak sulitnya daripada senangnya, betul nggak? Kan kesulitan, cobaan, tantangan, rezeki nomplok. Nah itu jarang tuh rezeki nomplok. Yang ada apa? Tantangan, cobaan, dan kesulitan. Itu biasanya mewarnai kehidupan kita. Tetapi ingatlah, mungkin belum berbuah pada waktunya. Hari ini kita lagi bersusah-susah dulu ya. Pada akhirnya kita akan bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang itu nama teman saya. Daripada namanya kepanjangan, akhirnya dipanggillah Dian. Gitu. Dian rupanya nama panjangnya itu. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang Dian. Semua sudah bangun? Puji Tuhan ya. Jadi kebanyakan dalam kehidupan kita yang mewarnai adalah kesulitan, cobaan, dan tantangan. Yang bisa terasa berat dan mungkin tidak teratasi ya. Kita diberikan keyakinan oleh firman Tuhan bahwa di dalamnya kesulitan hidup bisa menjadi batu loncatan menuju tujuan yang lebih besar. Oke, jadi ada satu tujuan yang lebih besar yang akan kita capai ketika melalui semua tantangan kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini. Coba klik selanjutnya. Kita akan belajar yang namanya Yusuf. Yusuf mengalami beberapa peristiwa yang bisa dianggap sebagai milestone dalam hidupnya ya, yaitu peristiwa yang mengubah nasibnya dan membawa dia lebih dekat pada tujuan Allah yang lebih besar. Yang pertama begini, Yusuf itu adalah anak ke berapa? Anak keberapa Yusuf? Bukan anak bontor, namanya Benyamin. Anak keberapa? 11 ya. Benyamin itu pemain cadangan. Ini Yusuf pemain terakhir. 12. Kalau ada yang satu yang sakit, nah Benyamin yang gantiin. Kan dari 12 anak Yakub itu menjadi nama-nama suku di Israel ya. Yang pertama Yusuf mengalami yang namanya dibuang ke sumur. Coba klik selanjutnya. Kejadian 37 ayat 23 sampai 24. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur-sumur itu kosong tidak berakhir. Yusuf itu anak ke-11 tapi dia dimusuhin sama kakak-kakaknya. Mengapa? Jadi pada waktu itu Yusuf bermimpi. Aku bermimpi ada 7 padi nunduk sama 1 padi yang lebih subur. Jadi sebetulnya hendak mengatakan begini, semua kalian tuh akan menyembah aku suatu saat. Mereka tersinggung, sudah seperti itu, kemudian ayahnya kayak pilih kasih. Yusuf diberikan jubah yang bagus, diberikan baju yang bagus, sedangkan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya diberi baju yang biasa. Jadi kayak ada pilih kasih. Nah ketika ada kesempatan untuk membuang Yusuf, dalam tanda kutip, ya memang pada awalnya mau dibuang. Jadi sudah dibuang ke sumur yang memang gak ada airnya. Itu rencana sudah direncanakan oleh semua kakak-kakaknya Yusuf. Dan terjadilah apa yang direncanakan itu, Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur. Itu milestone yang pertama.
Kelihatannya masa depannya suram nggak? Kelihatannya suram. Kelihatannya suram. Ini seperti hidup kita lagi baik, lagi keadaan bagus, tiba-tiba kita kayak kena bau mentah, kita pingsan gitu, kayak nggak ngapa-ngapain. Kita lagi kuliah, lagi baik, bekerja lagi baik-baik, tiba-tiba ada masalah. Dan masalah itu seolah-olah menjadi pukulan terberat dalam kehidupan kita. Pernah nggak ngalami kayak gitu? Mungkin pernah di antara kita yang hadir pada siang hari ini. Nah, ketika Yusuf lagi baik-baiknya hidup, tiba-tiba saudaranya buang dia ke sumur. Itu milestone yang pertama, batu pijakan yang pertama. Apakah itu masalah? Iya. Tetapi dari sudut pandang Tuhan, dari sudut rencana Tuhan untuk kehidupan Yusuf, itu adalah satu milestone yang baik. Dan Yusuf tidak ngedumel. Ya. Yang kedua, Yusuf dijual sebagai budak. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Jadi mereka juga namanya kakak-kakak ini juga udah jahat terus mata duitan ya. Ada salah satu yang ngomong, kita jangan bunuh adik kita, itu masih saudara kita, lebih baik kita jual aja. Gitu ya. Jual lah itu, datang orang Midian, dijual sebagai budak dengan 20 ping perak. Ya bagus juga. Tetapi laporan ke orang tuanya Yakub dikatakan bahwa Yusuf dicabik-cabik oleh binatang. Yakub sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur, berkabung selama berhari-hari. Karena Yusuf adalah salah satu anak yang dikasihi. Jadi satu keadaan yang mencekam, satu keadaan yang sedih, satu keadaan yang memang kayaknya gelap bagi kehidupan Yusuf, dan juga satu kesedihan yang amat sangat dalam bagi Yakub. Nah, ini adalah kesempatan juga bagi Yusuf untuk belajar yang namanya bagaimana menjadi seorang pemimpin. Kalau Yusuf dikenal, kalau kita pernah baca atau pernah dengar Yusuf sebagai tukang mimpi, tukang pemimpi gitu. Ya, tukang mimpi. Jadi Yusuf itu dianggap sebagai sama kakak-kakak, lihat pemimpi kita datang, tukang mimpi datang. Jadi kayak dicap begitu loh. Kayak sudah di brand image, kamu itu tukang mimpi. Ya. Kamu tukang penghayal seperti itu. Nah, ketika tahapan pertama Yusuf dibuang ke dalam sumur, kemudian diangkat lagi karena ada orang Midian lewat, dan Yusuf dijual sebagai budak. Kalau yang namanya budak, dia tidak berhak atau tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Kalau sekarang namanya asisten rumah tangga, ya itu ada jam kerjanya. Kalau asisten rumah tangga, dulu namanya bukan ART, dulu namanya pembantu. Ya kalau kita bilang sama ART kita pembantu, mereka marah. Jadi ada kesamaan hak gitu ya. Jadi yang namanya budak ini nilainya lebih rendah daripada ART. Kalau ART kita lagi capek, ada jam istirahat, jam 7 udah gak mau kerja lagi. Pokoknya saatnya me time. Lihat Facebook, lihat IG gitu, dia mau posting dulu kegiatan hari ini. Untung gue udah kelar semua gitu, nyuci udah, ngepel udah, masak udah, saatnya leyeh-leyeh. Misalkan begitu, dia bikin status seperti itu. Nah ART hari-hari ini bisa punya hak seperti itu. Ya, kalau tuannya tolong dong ini gak mau. Ya. Terus minta gaji sekian, pokoknya mintanya macam-macam. Tapi yang namanya budak, dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Kalau tuannya nyuruh dia apa, dia harus ikut. Karena dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Itu yang namanya budak, slave. Dalam bahasa rohaninya itu namanya hamba. Dan saya mau katakan bahwa kita semua adalah hamba Tuhan. Semua hamba Tuhan enggak? Cuma ada 2 pilihan, kalau enggak hamba Tuhan, hamba setan. Siapa yang hamba Tuhan? Cuma ada 2 pilihan, hamba Tuhan dan hamba siapa yang hamba Tuhan? Yang nggak angkat tangan berarti tangannya lagi pegel. Bukan hamba setan, bukan. Berarti tangannya lagi pegel ya. Angkat tangannya satu lagi. Kita semua adalah hamba Tuhan. Ya. Yusuf dijual sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba yang tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Itu pun gambaran dari hidup kita. Kita adalah hamba Tuhan, kita tidak berkuasa atas hidup kita. Tetapi dari yang namanya hamba, dari yang namanya budak, Yusuf
belajar banyak hal. Ya, jadi yang pertama dibuang ke mana? Sumur. Kedua, dijual sebagai budak. Yang ketiga, klik selanjutnya. Di penjara tanpa salah. Tahu dong kenapa di penjara ya? Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Hebat, sampai di penjara pun dia menjadi orang kesayangan. Ini menjadi napi idaman, menjadi napi idola. Itulah Yusuf. Dan hebatnya Yusuf pun tetap bisa mempengaruhi beberapa orang di situ, terutama untuk yang namanya juru minum dan juru roti. Ya, pada zaman dulu ada namanya juru minuman raja. Juru minuman raja itu artinya begini. Kalau raja hendak diberikan minuman, itu raja nggak boleh minum dulu. Harus diberikan kepada juru minum. Karena kalau takut-takut ada racun, raja nggak mati, yang mati juru minum dulu. Begitu. Itu namanya juru minum. Ada yang mau jadi juru minum saya? Siapa yang mau racunin Mbak Elisa? Nggak ada ya. Jadi itu namanya juru minum ya, semua gitu. Yang juru makanan, juru roti juga sama. Sebelum raja makan juga harus cicipin dulu ada racun apa enggak. Nah di dalam penjara pun Yusuf ketemu sama mereka dan Yusuf bisa menafsirkan mimpi mereka. Nanti juru minuman akan dibebaskan dan apa yang ditafsirkan mimpinya oleh Yusuf semua terjadi. Jadi Tuhan itu menyertai Yusuf sejak Yusuf dibuang ke sumur, dijual menjadi seorang budak, dan di penjara pun Tuhan menyertai Yusuf. Itu milestone yang ketiga. Ya, Yusuf pun di penjara bukan karena melakukan kesalahan. Tapi hebatnya Yusuf tidak mengeluh dan dia melakukan dedikasinya, menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang takut kepada Tuhan. Dan itu hebat. Ya, sekalipun dia mengalami kesulitan, sekalipun dia mengalami fitnahan, sekalipun mengalami yang namanya tekanan kehidupan, Yusuf tetap konsisten dengan apa yang dia yakini. Yang keempat, Yusuf menafsirkan mimpi Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah aku dengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ya, jadi ada 7 lembu kering, ada 7 lembu yang kurus kering, ada 7 lembu yang gemuk. Ada padi yang kurus-kurus juga 7 ikat, ada yang gemuk-gemuk 7 ikat. Jadi itu menggambarkan 7 tahun masa kesulitan, kekeringan, 7 tahun masa kesuburan, ya, masa makmur. Dan hebatnya tuh raja nggak tahu arti mimpinya. Kok bisa ingat gitu? Padahal Yusuf nggak tahu tapi bisa menafsirkan. Itu adalah gift dari Tuhan. Itu karunia dari Tuhan. Kalau saya mimpi, ditanya mimpi apa, saya nggak bakal ingat lagi. Itu mimpi karena kecapean, gitu ya. Biasanya gitu, kalau mimpi karena kecapean kita nggak ingat lagi. Tetapi apa yang dimimpikan oleh Firaun bisa diterjemahkan, bisa diartikan oleh Yusuf. Dan apa yang ditafsirkan oleh Yusuf itu semua terjadi. Ya, ini milestone yang keempat. Milestone yang kelima, apa yang dialami oleh Yusuf? Yusuf berhasil melakukan rekonsiliasi dengan saudara-saudaranya. Apa rekonsiliasi? Apa? Berdamai, ya. Kan musuhan waktu itu sampai Yusuf di penjara, ya. Sampai Yusuf akhirnya mengalami kesulitan itu gara-gara saudara-saudaranya. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini vibes-nya positif banget, ya. Nggak ada dendam, nggak ada sakit hati. Itulah hebatnya Yusuf. Makanya kalau kalian punya anak, kasih nama Yusuf. Ada yang nama Yusuf di sini? Jojo, ya. Yusuf Muaya. Pantas juga sih. Oke, kasih nama Yusuf. Yusuf ini tokoh yang luar biasa dalam Alkitab.
Ada Yusuf, ada Daud, Abraham, Ayub, itu tokoh-tokoh yang luar biasa ya. Jangan Yudas. Padahal arti nama Yudas itu pun bagus sebetulnya. Yudas artinya kasih karunia. Tapi kita kan nggak mungkin kasih nama anak kita Yudas, betul nggak? Yudas bukan pengkhianat aja. Saudara Yesus juga ada yang bernama Yudas. Nggak ada kita kasih nama Yudas Wong. Nggak banget gitu ya. Yudas Wong gitu. Atau Yudas Wijaya. Nggak enak gitu dengernya. Jadi apa yang dialami oleh Yusuf ini adalah sebagai milestone atau batu pijakan supaya dia bisa memelihara satu kehidupan bangsa yang besar. Pada saat masa kelaparan, kekeringan, Yusuf bisa memelihara saudara-saudaranya dan seluruh bangsa Israel. Dan apa yang dikatakan Yusuf, coba klik selanjutnya, ini luar biasa ya, ini luar biasa dan ini boleh menjadi rema bagi setiap kita. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu apa telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Artinya begini, kalau ada yang punya niat jahat sama kita, sudah merancangkan yang jahat, ya teman-teman kita mau curang, mau mengkhianati, biarin aja. Tuhan bisa mengubah itu tuh menjadi kebaikan bagi kita. Betul enggak? Ya tentunya kita enggak mau kalau kita menerima dikhianati atau dicurangi sama teman kita ya. Kita enggak mau. Tapi kalau kita bisa melihat itu adalah bagian dari rencana Allah yang besar bagi kehidupan kita, itu adalah hal yang baik. Dan tugas kita adalah bersyukur. Oke, Yusuf mengalami minimal 5 milestone dalam kehidupannya sehingga bisa membawa Yusuf menjadi orang nomor 2 berkuasa di Mesir. Itu kan luar biasa. Dari seorang anak papa yang mungkin manja, dari yang dikatakan tukang mimpi, tukang menghayal, tapi Yusuf menjadi orang yang luar biasa. Karena milestone itu dan Yusuf bisa memandang jauh ke depan bahwa niat jahat saudara-saudaranya itu adalah untuk kebaikan kehidupannya. Nah pertanyaannya bagi kita begini, sudah berapa banyak milestone yang sudah kita alami, yang sudah kita lewati? Ya, bisa diklik? Klik. Ya. Apakah kita pernah mengalami yang namanya kerugian gitu? Pernah nggak kalian usaha terus nggak ada yang bayar, ngutang gitu? Kalau saya jualan itu saya nggak sanggup. Kalau teman mau bayar belakangan, saya nggak tega. Mintanya. Jadi banyak ngasih gitu, rugi terus saya kalau jualan. Jadi nggak bakat orang jualan ya. Tapi banyak di antara kita para pedagang bisa mengalami kerugian, itu adalah milestone dalam hidup kita. Kalau kita pernah mengalami namanya kerugian, itu adalah milestone. Coba klik lagi, habisin aja. Apakah kita pernah ditipu? Apakah kita pernah kena musibah? Ya, pernah nggak ditipu? Nggak pernah ya? Oh, pernah ya, puji Tuhan kalau pernah. Siapa pernah menipu di sini? Kalau pernah ditipu itu bagus. Saya pernah nggak? Pernah saya. Tapi kalau kita ditipu itu cukup sekali aja. Karena kalau berulang kali, 3-4 kali kita ditipu pada hal yang sama, kita goblok. Ditipunya itu melulu gitu, kita yang bodoh gitu loh. Kalau ditipu cukup sekali, betul. Dan saya belajar begini, Tuhan pun mengizinkan seorang penipu untuk berhasil menipu kita. Coba kalimatnya dengar ini. Tuhan mengizinkan penipu berhasil menipu kita. Itu luar biasa loh. Jadi kalau ada orang berhasil menipu kita, itu memang semua sudah ada dalam izinnya Tuhan. Tapi ingat, itu adalah milestone bagi kita. Ya, itu adalah batu pijakan. Yang ketiga, apakah kita pernah kena musibah? Rumahnya kebakaran atau motor hilang, mobil hilang. Saya mobil nggak pernah hilang, tapi motor pernah hilang. Ya, motor balap. Wih, dulu tahun 90-an namanya motor Suzuki RJR. Waduh, itu maco banget. Kayak apa? Kamen Rider gitu ya, motor balap gitu. Keren pokoknya kalau naik gitu. Hilang. Sebulan sebelum lunas, itu kan cicil setahun, hilang. Liau. Parkir depan gereja, tak tahu hilang gitu ya. Itu namanya musibah. Ya. Dalam hidup kita juga pernah mengalami yang namanya musibah. Betul nggak? Tapi musibah itu bisa menjadikan kita milestone, batu loncatan.
Selanjutnya apa? Perkenalan dengan seseorang. Itu bisa menjadi milestone kita. Karena sama-sama pelayanan di GBI Glow Season City, di Youth, ketemu gitu ya, pacaran, sampai akhirnya menikah. Itu milestone. Ya, milestone. Kalian kalau tidak di sini dalam satu gereja nggak ketemu, nggak menikah, itu bukan milestone-nya. Itu bukan batu loncatan. Ya, dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua ada milestone-nya, ada batu pijakan. Atau mungkin kita pindah tempat kerja, itu pun bisa jadi batu pijakan bagi kita. Ya, mengapa saya ada di tempat ini? Pendeta Elisa Hadi ada di GBI Glow Season City. Jadi awalnya saya ceritakan ya, saya dulu lahir kelamaan, lahir ya, lahir, jangan dari lahir lah. Saya dulu kuliah di Petamburan, seminari Bethel. Saya adik kelasnya Pendeta Gilbert ya, Pendeta Gilbert, terus Pendeta Abraham Suala tuh, ya adik kelas juga. Pendeta Erastus Sabdono, terus Pendeta Samuel sih itu kakak kelas semua ya. Jauh, itu senior jauh. Pendeta Yosia Abdi Saputra itu kakak kelas. Ya, itu kakak kelas. Jadi dari situ akhirnya saya lulus. Saya sudah lulus diminta untuk mengajar. Dia ngajar di sekolah penginjil, sekolah di ITKI-nya di S1 ngajar. Yang istimewanya adalah ketika saya mengajar di sekolah penginjil, ketemulah kan murid-muridnya tuh bukan yang lulusan SMA gitu. Itu umur dari usia 16 tahun sampai usia 70 tahun ada, siswanya nyampur. Jadi umurnya tuh nggak rata gitu, namanya sekolah penginjil. Itu program 1 tahun. Saya ngajar di situ cukup lama, 17 tahun, jadi ngajar mereka gitu. Nah suatu saat ketemulah sama seorang ibu-ibu. Ibu-ibu itu istrinya Pendeta Julius Antoni gitu ya. Pernah khotbah juga, itu adik kelas saya. Dia senior di GBI Glow Pusat. Ya, ketemu, bilanglah istrinya ke Pak Julius, saya diajar sama Elisa Hadi. Oh itu kakak kelas, udah lama nggak ketemu kan, main-main ke rumah. Di Ngana, ya, panggilnya pakai bahasa Manado gitu kan, pakai logat Manado. Ngana mau nggak pelayanan di mana sekarang? Gabunglah sama kita, dulu sama si di gereja yang lama gitu ya, untuk gabung di GBI Glow Pusat. Tunggu ya, saya berdoa dulu ya, saya masih rohani banget gitu ya. Berdoa dulu ya, kehendak Tuhan apa bukan gitu. Karena pendeta GBI Glow saat itu gereja yang besar. Semua pendeta mau masuk di GBI Glow ya. Saya ditawarin begitu, ada gengsi juga dong, nggak langsung terima. Tunggu berdoa dulu, gaya gitu ya. Akhirnya 6 bulan saya berdoa masuk juga tuh di Glow. Jadi milestone saya yang pertama adalah masuk Petamburan. Sebetulnya sebelum masuk Petamburan saya ketemu sama yang namanya Pendeta Abraham Suala. Ya. Pendeta Abraham Suala itu adalah guru SMP saya. Guru SMP di Bethel Jelambar. Dia ngomong begini, hidup kita cuma satu kali. Kalau tidak kita persembahkan buat Tuhan, hidup kita sia-sia. Kalimat itu terngiang-ngiang terus di otak saya nih. Lulus SMP, saya nggak neruskan ke SMA tapi STM di 12, sekarang SMKN 56 itu. Anak STM tapi jiwa STH, jiwa sarjana teologi. Jadi pelayanan terus gitu ya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk sekolah Petamburan. Itu milestone pertama tuh. Milestone yang kedua saya masuk seminari. Milestone yang ketiga saya bertemu dengan Pendeta Julius Antoni yang notabene dulu adalah adik kelas saya. Pada akhirnya saya masuk GBI Glow Fellowship Center Pusat. Tapi saya ditempatkan di BSD. Di BSD kan Glow ini banyak nih, ketemulah Bapak Gembala, Pendeta Ronis Kamto dan berbagai macam, sudah kenal. Sampai pada akhirnya suatu saat ada kesempatan almarhum Pendeta Alfredo di sini, saya dikenalkan sama Pak Gembala, jadilah saya di sini. Itu milestone. Ya. Ada batu pijakan, milestone bisa dikatakan adalah kesempatan dalam hidup kita supaya kita bisa memasuki keadaan yang lebih baik lagi atau tujuan kita menjadi lebih jelas lagi. Jadi milestone pun tidak harus diartikan sebagai satu kesusahan, tapi milestone juga bisa berarti sebuah kesenangan. Yang jelas adalah ketika kita bisa melihat segala sesuatu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk hidup kita, itu adalah milestone yang baik. Ya, ada satu kisah begini, coba diklik.
Yang namanya Soichiro Honda. 99 karir saya adalah kegagalan dan 1% sisanya adalah keberhasilan. Soichiro Honda ini adalah pendiri pabrik Honda. Ya. Siapa yang punya kendaraan Honda di sini? Ini bukan lagi promo atau deal. Saya juga pakai Honda, makanya saya kenapa ilustrasinya Soichiro Honda, bukan Toyota. Kalau dulu masih pakai Avanza mungkin saya ilustrasinya Toyota. Enggak ya. Jadi Honda ini sebetulnya sebelum Perang Dunia Kedua dia sudah punya pabrik spare part mobil. Karena Soichiro Honda dari kecil tuh udah berbakat dalam bidang montir dan permesinan, belajar dari bapaknya gitu ya. Sekolah juga ogah-ogahan, tapi pinter dalam bidang mekanik. Sampai akhirnya umur 16-17 tahun sudah diangkat jadi kepala mekanik. Orang-orang insinyur pada kagum sama Soichiro Honda. Hanya karena Perang Dunia Kedua semua hancur. Cita-citanya yang telah dibangun selama ini hancur. Dia luntang-lantung. Nah pada masa Perang Dunia Kedua orang butuh kendaraan. Dia nemulah namanya sepeda yang dikasih motor. Dilalah nih orang Jawa bilang kok laku gitu loh. Nah itu bangkit lagi tuh. Rupanya Perang Dunia Kedua itu adalah milestone bagi Soichiro Honda untuk membangkitkan perusahaan raksasa yang namanya Honda Motor. Coba kalau nggak ada Perang Dunia Kedua mungkin nggak akan jadi sebesar sekarang hari ini. Itu adalah milestone bagi Soichiro Honda. Ya. Jadi dalam hidup kita pun sebetulnya banyak milestone kalau kita bisa melihatnya sebagai sebuah kesempatan. Amin. Jadi milestone itu adalah salah satu penunjang dalam perjuangan kita. Perjuangan kita firman Tuhan katakan bukanlah melawan darah dan daging, ya, gitu ya. Itu bukan perjuangan, peperangan kita. Tapi artinya kalau kita perang batin kita berjuang untuk hidup kita lebih berkenan lagi, itu pun setan akan turut bekerja di dalamnya. Mengganggu kita, menjatuhkan kita, berusaha untuk supaya kita jauh dari hadirat Tuhan. Perjuangan kita hari ini adalah menjadi sama seperti Kristus. Tapi kan rintangannya banyak sekali dalam hidup kita. Betul enggak? Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah teman-teman kita, banyak sekali masalah. Tetapi ingat, kita harus melihatnya sebagai sebuah milestone, sebagai batu pijakan. Kalau hari ini engkau mengalami kerugian, mengalami musibah, bencana, itu adalah milestone bagi kehidupan kita masing-masing. Ya, kita nggak tahu rencana kita ke depan. Kalau misalkan tiba-tiba pindah dari tempat ini kita ke tempat yang baru, itu adalah milestone bagi kalian. Ya, tapi tadi saya sudah awal katakan bahwa masa depan kita itu sebenarnya sudah terlihat hari ini. Yang penting kita rajin aja. Yang penting kita jadi orang jujur, nggak nyebelin, kita supel, ramah, gampang bergaul. Minimal masa depan cerah sudah ada di tangan kita. Amin. Ya. Selamat mencarikan milestone masing-masing dalam kehidupan saudara-saudari. Karena milestone itu adalah hal yang baik. Supaya tujuan Tuhan bisa tercapai dalam kehidupan kita. Amin.